Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu hari ini. Saat kami mau duduk diam mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, biar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, terlebih lagi kami dapat melakukannya. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai keempat, dan ayat yang ke-12 saya akan bacakan untuk kita semua. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai keempat, dan ayat yang ke-12. Iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di dalam surat Yakobus ini, Yakobus meminta kita agar kuat dalam dunia sekalipun ada kesusahan. Jadi bagaimana kita itu harus bertahan dalam berbagai pencobaan, kesukaran karena iman kepada Kristus. Kekristenan adalah sebuah perjuangan menumbuhkan iman, mempertahankan iman, dan sekaligus menyaksikan iman kepada dunia. Jadi dalam kekristenan ini gak sekedar hanya menunggu Tuhan, terdiam, tidak melakukan apa-apa, tetapi lebih kepada perjuangan yang menumbuhkan iman. Jadi bagaimana kita harus menumbuhkan iman kita, iman percaya kepada Tuhan. Dan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan ini, gak selalunya dan gak selamanya itu kuat. Iman itu kadang surut. Ada 3 fakta hukum rohani dalam kehidupan Kristen yang harus diketahui sehingga orang Kristen akan menjadi pejuang yang berhasil. Tema yang saya bawakan hari ini adalah hukum rohani dalam kehidupan Kristen, dan ada 3 rahasia, 3 fakta hukum rohani dalam kehidupan Kristen yang harus diketahui. Poin yang pertama adalah iman setiap orang Kristen akan diuji. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Berarti di sini ada kata ujian terhadap imanmu. Berarti iman setiap orang Kristen itu akan diuji. Kekristenan gak cuma sekedar hanya percaya, tapi ada ujiannya. Ujian terhadap apa? Terhadap iman kita kepada Tuhan. Ini berarti masuk kepada proses pendewasaan iman ketika iman kita diuji. Layaknya seperti sebuah emas yang dimurnikan. Untuk membuang emas itu harus dibakar untuk mendapatkan hasil yang benar-benar murni. Demikian juga iman kita. Iman kita harus diuji. Kalau kita berbicara soal pembakaran emas, pemurnian emas, berarti lebih kepada prosesnya yang sangat menyakitkan. Tapi dalam proses pendewasaan iman ini, untuk apa? Untuk menghasilkan kualitas iman yang kita miliki. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu, berarti ada ujian terhadap iman kita. Poin yang kedua, setiap ujian iman ada tujuan Tuhan di dalamnya. Kita baca, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Tadi kita baca. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dari hasil kita sebagai orang Kristen itu, kita harus memiliki ketekunan, memiliki konsistenitas dalam mengikuti Tuhan. Jadi kita harus benar-benar terus ikut Tuhan.
apapun ada masalah di depan, segala macamnya, itu adalah sebuah pemurnian terhadap iman kita. Tetapi ingat, poin yang kedua itu berkata apa? Setiap ujian iman ada tujuan Tuhan di dalamnya. Jadi gak semena-mena Tuhan langsung kasih ujian terhadap iman kita tanpa ada sebuah tujuan Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan menguji iman kita? Itu tadi, untuk mendewasakan kita di dalam Tuhan, untuk memurnikan iman kita di dalam Tuhan. Tujuan Tuhan itu banyak, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Manusia tidak lepas daripada masalah. Manusia tidak lepas, apalagi kekristenan ini tidak lepas dari kata ujian iman. Sekarang bagaimana responnya itu? Kita menyikapi ujian iman itu tadi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bukan hanya kita ketika kita sedang diuji, tapi kita jatuh dalam pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena apa? Untuk memurnikan kita. Ketika masalah datang, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada di dalamnya, dan Tuhan membawa tujuan untuk apa? Untuk memurnikan kita. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Daripada ketekunan kita ini, kita menghasilkan buah-buah yang matang, sehingga apa? Sehingga kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah setiap ujian iman ada kekuatan Tuhan menyertainya. Saya akan bacakan ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab bila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Setiap ujian iman ada kekuatan Tuhan menyertainya. Jadi kita jangan beranggapan atau jangan pernah berpikir kita itu melewati masalah ini sendiri. Enggak. Ada Tuhan di dalam kita, ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Setiap ujian iman yang Tuhan berikan kepada kita itu ada kekuatan Tuhan, the power of God, and always beside me. Selalu ada di samping saya, selalu ada di sisi saya, kekuatan Tuhan. Karena kita gak bakalan mampu berjalan sendiri ketika ada ujian iman, ada pencobaan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, jatuhlah kita. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, menjadi sebuah kekuatan yang baru, the power of God, kekuatan yang dari Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kamu dicobai, ketika kita dicobai, kita memiliki jalan keluar. Tuhan akan memberikan jalan. Sebagai penutupnya, kesimpulan, seberapa kuat orang Kristen menjalani kehidupannya di dunia tergantung seberapa kuat imannya. Seberapa kuat imannya tergantung seberapa kuat persekutuannya dengan Tuhan dan firman-Nya. Inilah pertandingan iman yang diwajibkan, yaitu seorang memiliki ketekunan sampai ketaatan yang tak teruji. Tidak ada iman yang bertumbuh menjadi kuat dan pada akhirnya menuju kesempurnaan seperti Kristus, kecuali diuji. Untuk mendapatkan hasil yang baik harus ada ujian, harus ada pemurnian. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami, terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami sadar betul bahwa kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini, melewati segala ujian, pencobaan-pencobaan, supaya kita bisa menang dalam apapun masalah yang ada di hidup kita. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian.